Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Permatasari, biasa dipanggil Dwi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sifat grafik fungsi kuadrat. Sebelumnya kita ingat kembali bahwa bentuk umum fungsi kuadrat yaitu fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c dengan a tidak sama dengan 0 dan a, b, c bilangan real. Koefisien a, b, dan c bisa menunjukkan sifat atau ciri-ciri dari grafik suatu fungsi kuadrat. Yang pertama dilihat dari nilai a. Nilai A itu menunjukkan jenis kurva dan menunjukkan kurva tersebut memiliki titik puncak minimum atau maksimum. Jika A-nya lebih besar daripada 0, maka kurva membuka ke atas dan memiliki titik puncak minimum. Dan jika A kurang dari 0, maka kurva membuka ke bawah dan memiliki titik puncak maksimum. Lalu nilai B dengan A. Nilai B dengan A itu menentukan letak sumbu simetri. Jika A dan B memiliki tanda yang sama, maka sumbu simetri berada di kiri sumbu Y. Maksudnya itu, jika A dan B sama-sama bernilai positif atau A dan B sama-sama bernilai negatif, maka sumbu simetrinya itu berada di kiri sumbu Y. Lalu yang kedua, jika A dan B memiliki tanda yang berbeda, maka sumbu simetri berada di kanan sumbu Y. Jadi kalau satunya positif, satunya negatif, misalnya A positif, lalu B-nya negatif, ataupun sebaliknya, A-nya negatif, B-nya positif, maka sumbu simetrinya itu ada di sebelah kanan sumbu Y. Dan jika B-nya sama dengan 0, maka sumbu simetri tepat berada di sumbu Y. Nilai C. Nilai C menunjukkan letak perpotongan antara grafik dengan sumbu Y. Titik potongnya yaitu 0, C. Misal, fx sama dengan x kuadrat plus 4x plus 3. Kan nilai C-nya sama dengan 3, maka grafik tersebut memotong sumbu Y di titik 0,3. Ini adalah tampilan grafik fungsi kuadrat. Di sini ada fungsi x kuadrat ditambah x ditambah 1. Lah, grafiknya seperti pada gambar berikut. Kita tahu sendiri bahwa bentuk umum fungsi kuadrat yaitu ax kuadrat plus bx plus c. Lah, itu kan a-nya tidak boleh sama dengan 0. Kenapa a-nya tidak boleh sama dengan 0? Karena jika a-nya sama dengan 0, maka menjadi fungsi linier. Kita tahu sendiri bahwa fungsi kuadrat itu grafiknya berupa parabola lah. Jika A-nya itu 0, maka akan berbentuk garis lurus seperti pada gambar berikut. Ini kan A-nya 1 ya. Jika A-nya menjadi 0, nah, menjadi garis lurus. Kita kembalikan lagi ke 1. Lalu, kita tahu sendiri kalau A-nya itu positif, akan kurvanya membuka ke atas. Lah, kalau A-nya negatif, membuka ke bawah. A-nya positif membuka ke atas nih ya. Ini digeser kedua, 3. Jadi semakin besar A-nya, maka kurvanya itu akan semakin mengecil. Tapi kalau semakin kecil A-nya, maka kurvanya itu akan semakin menggemuk. Lah, kalau A-nya negatif akan membuka ke bawah ya. Kan membuka ke bawah. Nah, sekarang untuk B-nya. A dan B kan berhubungan dengan sumbu simetri ya. Tadi kan kalau A dan B bertanda sama, maka sumbu simetrinya ada di sebelah kiri sumbu Y. Kita buktikan ya. Ini kan A-nya kan sudah positif, berarti B-nya kalau positif maka ada di sebelah kiri. Ya kan, sebelah kiri. Nah, kalau beda tanda maka
sumbu simetri ada di sebelah kanannya sumbu Y. Kan? Lalu untuk C itu kan perpotongan antara grafik atau kurva dengan sumbu Y. Itu kan titik 0, C ya. Nah, kalau C-nya positif, itu grafiknya ada di atasnya sumbu X. Jadi makin ke atas, makin ke atas. Kalau C-nya negatif, ada di bawah sumbu X. Seperti itu. Ya, ini contoh soalnya ya. Misalkan ada soal seperti ini. Diketahui suatu fungsi kuadrat f(x) sama dengan x kuadrat min 4. Lalu, tentukan sifat grafik dari fungsi tersebut. Maka jawabnya seperti ini. Pertama, fungsi kuadratnya kan f(x) sama dengan x kuadrat min 4. Lah, dari fungsi tersebut kita identifikasi nih koefisien masing-masing ya. Jadi itu kan koefisien A sama dengan 1, B sama dengan 0, dan C sama dengan min 4. Lah, dari materi yang tadi itu kan diketahui ya, kalau ini kan A-nya 1, berarti kan A-nya positif ya. Kalau A-nya positif atau A-nya lebih dari 0, maka grafiknya membuka ke atas. Lalu yang kedua, jika A dengan B. Lah, ini A-nya positif, lalu B-nya sama dengan 0. Tadi kan kalau B-nya sama dengan 0 itu, sumbu simetrinya terletak pada sumbu Y. Lalu, titik C. C-nya sama dengan min 4. Berarti kan C-nya kurang dari 0 ya. Atau C-nya negatif. Berarti memotong sumbu Y di titik 0, min 4 karena C-nya sama dengan min 4. Jadi sifat-sifatnya itu ada 3. Grafiknya membuka ke atas karena A lebih dari 0. Lalu sumbu simetri terletak pada sumbu Y karena B sama dengan 0. Dan memotong sumbu Y di titik 0, min 4 karena C-nya sama dengan min 4. Lalu contoh soal selanjutnya. Diketahui fungsi f(x) sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, di mana a-nya kurang dari 0, b-nya lebih dari 0, dan c-nya lebih dari 0. Maka gambar yang sesuai adalah, ini ada 4 pilihan jawaban A, B, C, D, seperti itu. Lah jawabnya, kita lihat a-nya kurang dari 0. Kalau a-nya kurang dari 0, kalau A-nya kurang dari 0, maka kurvanya kan membuka ke bawah. Berarti kita lihat yang membuka ke bawah ya. Ini kan yang A, C, sama D. Berarti yang B sudah didiskualifikasi. Lalu kita lihat A-nya kurang dari 0, B-nya lebih dari 0. Berarti kan ini tandanya berbeda. Lah kalau tandanya berbeda tadi, kan berarti sumbu simetrinya itu ada di sebelah kanannya sumbu Y. Lah ini dicari yang sumbu simetrinya sebelah kanan sumbu Y. Ini kan berarti ini pilihan A masih ya. Lalu C juga masih. Lah yang D ini kan sudah didiskualifikasi karena sumbu simetrinya ini ada di sebelah kiri sumbu Y. Lalu yang menentukan lagi titik C. C lebih dari 0. C lebih dari 0 berarti kan C-nya positif ya. Lah C itu kan yang menentukan perpotongan antara grafiknya dengan sumbu Y-nya kan.
Lah, ini kan C-nya positif, berarti berpotongan dengan sumbu Y di positif, berarti yang A. Karena ini kan berpotongan di sumbu Y yang negatif kan ini. Berarti jika dicocokkan dengan persyaratan ini, maka pilihan yang sesuai yaitu di A ini. Lalu soal selanjutnya, jika ada grafik seperti di samping, pernyataan yang tepat di bawah ini adalah, ini kan ada grafik, lalu disuruh nyari A, B, C-nya itu gimana? Pertama kita lihat, kan grafiknya menghadap ke atas. Berarti kalau menghadap ke atas, A-nya lebih besar daripada 0. Nah, kebetulan ini pilihan dari A sampai D itu A lebih besar semua. Lebih besar daripada 0 semua. Jadi masih ada kemungkinan semua ya. Lalu yang kedua, kurva ini, perpotongan antara kurva atau grafik ini dengan sumbu Y itu kan di titik ini ya. Ini tuh di titik 5. Kan di positif. Kalau perpotongan antara grafik dengan sumbu Y itu kan sama dengan titik C kan. 0,C lah. Ini berarti 0,5. Maka C-nya 5. 5 itu kan positif, berarti C-nya lebih dari 0. Lalu sumbu simetri kurva ini, sumbu simetrinya ini kan terletak di sebelah kanannya sumbu Y ini kan. Berarti kan kalau di sebelah kanan itu tandanya A sama B-nya kan berbeda. A dan B memiliki tanda yang berbeda. Karena A-nya sudah positif, ini sudah positif, maka B-nya negatif. Jadi B-nya kurang dari 0. Sehingga ditemukan A-nya lebih besar daripada 0, B-nya kurang dari 0, dan C-nya lebih dari 0. Dan pilihan yang sesuai yaitu B.